Halo Crochet Lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Kalau kalian ngeklik video ini, aku tebak pasti kalian sempat kebingungan kan, mau jual dengan harga berapa produk kalian. Harus dijual berapa ya? Apakah bakal terlalu mahal atau mungkin malah terlalu murah? Nah, di video kali ini aku bakal share gimana caranya menentukan harga produk, khususnya produk handmade rajutan ya. Jadi pastikan tonton sampai beres. Dan buat teman-teman yang baru di sini, jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video-video aku, klik tombol subscribe di bawah ya. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama aku mau disclaimer dulu kalau semua hal yang aku sampaikan di video ini bukan menurut ahli ya, karena aku sendiri bukan ahli di bidang ekonomi atau ahli di bidang bisnis. Jadi semua hal yang aku sampaikan ini hasil pembelajaran aku sendiri dan pengalaman aku juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pendapat yang berbeda atau misalkan masukan yang berbeda, boleh banget tulis nanti di kolom komentar di bawah ya buat diskusi. Oke, sebelum aku kasih tahu gimana cara aku menentukan harga jual produk-produk rajutan aku mau share dulu nih sama teman-teman semuanya. Mungkin ada yang belum tahu ya, atau ada juga teman yang udah tahu tentang kunci penting untuk menentukan apakah produk kita itu kemahalan atau kemurahan. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada di harga dan nilai. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, setiap produk yang kita jual itu pasti punya harga dan punya nilai. Nah, bedanya apa sih harga dan nilai? Harga itu suatu besaran yang kita tentukan yang bisa dibayar oleh customer. Kalau misalkan nilai itu sesuatu hal yang didapat atau yang bisa memuaskan customer. Nah, jadi suatu harga bisa dikatakan mahal itu ketika nilai yang didapatkannya itu lebih rendah daripada harga yang sudah customer keluarkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan suatu barang itu disebut murah karena mereka sudah mendapatkan nilai yang lebih atau mungkin sudah memenuhi ekspektasi mereka gitu. Jadi bisa dikatakan harganya murah. Contohnya nih, aku kasih contoh. Sekarang kan kalau mau pergi-pergi udah banyak transportasi online ya. Nah, misalkan aku nih lagi jalan-jalan keluar kota, aku belum tahu seluk-beluk lokasi di kota tersebut dan aku harus menuju ke satu tujuan. Nah, aku kan sekarang tinggal googling aja ya, misalkan lokasinya di mana, tinggal pakai Google Maps atau bisa juga pilihannya dengan naik transportasi umum. Nah, biasanya kalau misalkan pakai transportasi online itu kan langsung ke tujuan. Meskipun harganya lebih mahal, tapi nilai yang aku dapatkan itu lebih melebihi ekspektasi gitu, karena aku nggak usah capek-capek turun kemana dulu gitu, atau misalkan nanya-nanya dulu ke orang tujuannya kemana, tapi langsung nyampe tujuan. Nah, sedangkan kalau misalkan pakai transportasi umum, aku nggak tahu nih, ada kemungkinan misalkan nanti tersesat atau misalkan kita nggak tahu harus bayar berapa ongkosnya, bisa jadi dijadiin 2 kali lipat. Nah, kayak gitu. Atau contoh yang kedua, misalkan kita mau beli barang sepatu nih ya. Sepatu kan bervariasi ya harganya, ada yang murah sampai yang mahal, ada yang puluhan ribu sampai jutaan sampai puluhan juta. Nah, misalkan aku beli sepatu yang harganya 30.000 tapi cuma tahan 2 bulan, dan aku beli sepatu yang harganya 10 kali lipat, misalkan 300.000 tapi tahannya bisa sampai 3 tahun. Nah, meskipun terlihat harganya 10 kali lipat, tapi kalau dari segi nilai sepatu yang 3 tahun itu awet, dia bakal lebih murah. Karena kalau misalkan kita membeli sepatu yang harganya 30.000 dan setiap 2 bulan rusak, berarti kan 1 tahun kita harus beli 6 kali ya. Kaliin aja jadi kali 3 tahun, kira-kira berapa tuh harganya? Sekitar dikali 18 ya, jadi sekitar 30.000 kali 18 itu 560.000, berarti kan lebih mahal gitu. Jadi nilainya juga yang didapat lebih rendah. Salah ya, 30.000 dikali 18 itu harusnya 540.000, bukan 560.000. Cut.
Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita udah paham nilai yang akan didapat oleh customer dengan harga yang akan dibayarkan itu sebanding atau misalkan nilainya lebih tinggi, itu kita jangan khawatir harga produk kita akan terlalu mahal. Oke, jadi sekarang kita masuk gimana caranya menentukan harga. Yang pasti kalau kita jualan pasti pengen untung kan. Nah, untung itu ketika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Nah, harga beli di sini dikatakan sebagai modal. Nah, modalnya itu apa? Ya, modalnya itu barang-barang atau bahan-bahan yang kalian pakai. Contohnya misalkan aku mau menjual hasil rajutan tas. Nah, satu tas ini biasanya aku hitung dulu nih kebutuhannya yang dibutuhkan apa aja barang-barangnya. Misalkan di list nih, butuh benang berapa gulung, terus nanti tulis harganya berapa. Terus misalkan butuh jasa ngefuring berapa, terus butuh handle tasnya atau aksesorisnya berapa, pokoknya ditotalkan berapa, plus jangan lupa harga buat packagingnya ya, karena kan pasti kalau dikirim itu nggak mungkin kan hasil rajutannya doang, itu pasti harus di pack gitu, jadi harus dianggarkan juga berapa. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian belinya online, barang-barangnya masukkan ongkos kirimnya. Nah, tinggal kalian totalkan berapa kebutuhan modalnya. Misalkan taruhlah 150.000, terus nanti keuntungan yang kalian inginkan itu berapa. Nah, keuntungan yang kalian inginkan itu termasuk jasa kalian merajut ya, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Atau ada juga nih yang suka nanya ke aku, gimana kalau misalkan modal dikali dengan 2 atau dikali 3, itu bisa nggak kayak gitu menentukan harga? Bisa-bisa aja menentukan harga dengan cara seperti itu, tapi balik lagi ya ke kualitas barang. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih kualitas barang masing-masing, apakah nilai yang kalian akan berikan itu sebanding dengan harga yang kalian berikan juga. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya kita menjamin sebuah nilai yang akan diberikan kepada customer itu terjamin ya. Nah, biasanya caranya yang pertama kita harus melakukan quality control atau mengawasi kualitas dari produk. Contohnya misalkan kalau aku sendiri sebelum menjual suatu produk itu pasti bikin sampel dulu satu atau misalkan beberapa. Terus kemudian aku pribadi pakai dulu apakah itu nyaman, atau misalkan tahan lama atau enggak, atau misalkan kalau udah dipakai itu kekurangannya seperti apa. Nah, jadi aku bisa tahu nih kira-kira kalau orang lain pakai itu akan kecewa atau enggak, itu kalau aku ya. Terus yang kedua, kalian juga bisa tingkatkan di sisi pelayanan. Maksudnya pelayanan itu mulai dari misalkan kayak bukan konsultasi kayak ngobrol. Kalau misalkan mau order nih, kira-kira requestnya apa, terus ya dikomunikasiin aja sebaik mungkin, dan disampaikan juga. Biasanya poin paling penting disampaikan kepada customer itu kalau segala sesuatu yang dibuat oleh aku itu aku nggak menjamin 100% sama dengan yang mereka requestkan, karena handmade itu bisa jadi setiap tangan itu berbeda. Nah, aku selalu tekankan itu, tapi pasti semua produk yang aku buat itu diusahakan semirip mungkin atau sesuai dengan keinginan customer. Jadi bisa dikomunikasikan dari pelayanan itu, karena biasanya ada juga misalkan customer yang udah banyak request tapi udah dibikinin ternyata protes atau misalkan nggak mau dan nggak jadi, itu kan jadi capek ke kitanya juga ya. Nah, cara terakhir kalau misalkan kita udah tahu nih modal yang dikeluarkan berapa, terus ekspektasi keuntungan yang kita dapatkan berapa, pasti kita muncul tuh harga jual. Nah, harga jualnya ini biasanya aku cross check ke survei harga pasar. Jadi biasanya aku cari informasi kira-kira orang lain menjual barang ini dengan harga berapa sih, apakah si range-nya itu masuk atau enggak, apakah emang si harga kita itu terlalu murah atau terlalu mahal.
Nah, kalau misalkan ternyata harga yang kita set itu terlalu murah, biasanya aku olah lagi dan aku naikin harganya mengikuti harga pasar. Nah, kenapa? Karena biar enggak menjatuhkan harga pasar. Karena kalau misalkan kita turunin harga dan orang lain pun misalkan ngelihat juga harga kita turun segitu, nanti semuanya pasti ngikut turun. Dan pasti nilainya juga pasti turun, bukan naik gitu sih. Kalau menurut aku ya, karena logikanya aja deh, misalkan kita lagi musim mangga. Mangga itu harganya yang dulu 25.000, ada yang jual 10.000, kan semuanya jadi 10.000 gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus kalau misalkan harganya ternyata lebih mahal, biasanya aku olah lagi, tapi aku pikir lagi berdasarkan kualitas dan effort yang udah aku berikan. Jadi nggak mesti aku turunin, tapi bisa jadi aku turunin. Jadi lihat aja dulu kira-kira kalau harganya turun itu sebanding nggak sih dengan effort yang udah kita lakukan untuk mengerjakan produk ini. Karena ingat lagi ya, produk yang kita jual itu handmade. Kita butuh waktu, kita butuh tenaga, kita butuh kreativitas yang tentunya berbeda dengan pengerjaan produk-produk yang mesin. Terus pertanyaan yang sering muncul juga nih ditanyakan ke aku, gimana kalau misalkan kita bikin produknya banyak, terus customer minta diskon. Nah, kasih berapa? Atau misalkan kita bikin produk banyak untuk reseller dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya balik lagi sih ke modal yang dikeluarkan berapa dan harga jasa yang kalian harus dapatkan itu berapa. Mungkin bisa dikurangi dari harga modal ya, karena kalau misalkan modal alat bahan itu mungkin bisa berkurang kalau misalkan kuantitasnya banyak. Tapi kalau untuk jasa itu silahkan pertimbangkan sendiri, apakah kalian mau kasih harga diturunkan atau misalkan tetap. Itu balik lagi ke teman-teman semuanya. Terakhir, pokoknya teman-teman jangan takut menentukan harga, kemahalan atau kemurahan. Yang penting tadi ya, sesuai dengan modal yang kalian keluarkan dan sesuai dengan kualitas barang yang kalian tawarkan. Jadi jangan takut, karena setiap barang pasti punya marketnya masing-masing. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja target penjualan teman-teman kalian ada di mana. Nanti pasti ada pasarnya juga kok, gitu ya. Oke teman-teman, itu dia beberapa hal yang aku sampaikan mengenai cara membuat harga jual berdasarkan aku. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan atau misalkan mau diskusi, kalau aku biasanya menentukan harga jual seperti ini nih, boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Atau kalau misalkan kalian masih ingin tahu lagi tentang hal-hal seperti ini, kalian boleh tulis request di kolom komentar juga di bawah. Dan itu aja video tutorial ya, dan itu aja video sharing kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, boleh share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.